Densus 88 anti teror Polri berhasil menangkap 3 orang terduga teroris kelompok Ansor Daulah wilayah Jawa Tengah serta barang bukti. Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengungkap tindak pidana penyaluran dana atau pegadaian ilegal dengan TKP di Desa Lelateng. Kepolisian akhirnya berhasil mengungkap misteri benda terbakar dan munculnya titik api dalam rumah warga di Desa Bahung, Sibatu-Batu, Sumatera Utara pada Oktober lalu yang sempat membuat heboh. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 5 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Densus 88 anti teror Polri berhasil menangkap 3 orang terduga teroris kelompok Ansor Daulah wilayah Jawa Tengah pada Senin 4 November. Densus 88 juga mengamankan sejumlah barang bukti dari para tersangka. Dan berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnuandiko. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini tepatnya Selasa 5 November 2024. Saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan Densus 88 anti teror Polri telah menangkap 3 orang. Inisial BI, kemudian ST, dan ketiga adalah SQ yang merupakan terduga teroris dari kelompok Ansor Daulah wilayah Jawa Tengah. Ketiganya ditangkap di 3 lokasi yang berbeda. Tersangka BI ini telah dilakukan penangkapan di Kabupaten Kudus, kemudian ST diamankan di Kabupaten Demak. Sedangkan SQ dibekuk di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ketiganya memiliki perencanaan untuk melakukan aksi teror serta juga menyebarkan berupa narasi, provokasi, dan propaganda di media sosial untuk melakukan aksi teror. Densus 88 anti teror selain melakukan penegakan hukum juga perlu kami sampaikan, di sini telah mengamankan barang bukti dari tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari ketiganya diantaranya 20 pucuk senjata tajam terdiri dari 9 pisau dan 11 parang, kemudian 1 buah busur dan 7 anak panahnya, kemudian 30 buku yang merupakan isi yaitu mengarah pada radikalisme dan terorisme, dan kemudian ada 1 buah tablet dan 2 buah unit handphone, dan juga 3 buah spanduk dari JAD. Bahwa sesuai keputusan pengadilan, tentunya diketahui organisasi ini adalah kelompok terorisme. Untuk itu saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk semakin waspada dan juga tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pada kelompok tersebut yang akan mengajarkan paham-paham radikalisme, tentu dengan menggunakan kanal-kanal pada media sosial. Selain itu, dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri, maka hal ini juga membuktikan bahwa kelompok Ansor Daulah maupun jemaah Ansarut Daulah secara sistemis melakukan perekrutan dan juga memberikan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Masyarakat hendaknya waspada
dan mampu memilah agar tidak terpengaruh oleh propaganda di media sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkotika di wilayah Kalimantan Timur dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 3,1 kg dan 11 butir pil ekstasi. Kasubit Penmas Pithumas Polda Kaltim AKBP Inyoman Wiyana menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang memberikan indikasi adanya aktivitas peredaran narkoba. Dalam operasi ini, total 10 tersangka yang terlibat dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika berhasil ditangkap. Selain mengamankan barang bukti narkoba, tim Ditres Narkoba juga berhasil mengidentifikasi jaringan yang terlibat dalam peredaran tersebut. Pengungkapan ini sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas narkoba yang terus berkembang, serta pentingnya dukungan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Melalui penangkapan ini, Polda Kaltim berharap dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Satreskrim Polres Wonosobo berhasil menangkap pencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Pengembangan terkait pelaku tersebut. Wakapolres Wonosobo Kompol Rendy Johan Prasetyo menjelaskan modus pelaku yakni dengan mengambil kunci kontak motor di rumah korban sehingga memudahkan membawa kabur motor curian. Pelaku diketahui merupakan buruh harian lepas asal desa Surenggede, Kretek, Wonosobo. Polisi melakukan penangkapan setelah mengantongi cukup bukti dan segera menggelandang pelaku ke Polres Wonosobo. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit ponsel dan sepeda motor curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Jadi kami berduga kalau pengungkapan kasus ini kami melaksanakan serangkaian penyelidikan CCTV yang menurut kami saat berada di TKP mengangkat keberadaan pelaku. Adapun modus operandi yang dipakai pelaku ini, yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor untuk mempermudah perbuatannya, kemudian baru mengambil sepeda motornya. Jadi sepeda motor ini diparkir di belakang rumah, di kandang, yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, mengambil kunci kontak, kemudian menggunakan untuk sarana mencuri barang bukti. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, jajaran Polres Penajam Pasar Utara berhasil menangkap 12 orang tersangka dan menyita barang bukti narkotika sebanyak 117,33 gram yang disampaikan Kapolres PPU AKBP Supriyanto dalam konferensi pers di Mako Polres PPU. Kapolres PPU AKBP Supriyanto menjelaskan dari 12 tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda dalam jaringan narkoba, mulai dari pengedar, kurir, hingga penyedia barang. Sementara modus operandi yang digunakan transaksi secara tertutup dengan sistem tempel, di mana barang diletakkan di lokasi tertentu yang telah disepakati sebelumnya untuk menghindari deteksi pihak berwajib. AKBP Supriyanto menambahkan jaringan tersebut berusaha untuk memperluas peredarannya ke berbagai kecamatan di wilayah PPU. Namun, berkat kerjasama antara personel Polres PPU dan informasi dari masyarakat, mereka berhasil teridentifikasi dan berhasil diamankan. Para tersangka telah diamankan di Mako Polres PPU, di mana penyidik Polres PPU akan terus mendalami kasus tersebut untuk mencari keterkaitan jaringan yang lebih luas dan kemungkinan adanya tersangka lain yang masih bebas.
Kapolres Langsa AKBP Andi Rahmansyah merilis pengungkapan kasus korupsi belanja rutin tagihan listrik penerangan jalan umum atau PJU di Kota Langsa dengan jumlah anggaran hampir mencapai 17 miliar rupiah yang diduga melibatkan sejumlah pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022. Kapolres Langsa, AKBP Andi Rahmansyah, SIK, SH, MH, menjelaskan perkembangan pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan belanja rutin tagihan listrik penerangan jalan umum, PJU, di Kota Langsa, dengan jumlah anggaran mencapai Rp16.995.064.793. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah pihak dari Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Langsa dan berlangsung selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022. Modus operasi yang dilakukan oleh M adalah dengan sengaja memanipulasi dokumen daftar pengisian token listrik pada PJU sebagai dasar untuk mengajukan pembayaran pembelian token listrik PJU Kota Langsa, sehingga menyebabkan penggelembungan anggaran. Dana yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembelian token listrik diduga dialihkan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dana tersebut diduga diambil kembali oleh M dalam bentuk tunai untuk keperluan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan kerugian negara senilai 1,7 miliar dengan rincian. Kerugian pada periode Januari 2019 hingga September 2022 sebesar 1,6 miliar. Kerugian pada periode Oktober hingga Desember 2022 sebesar 79.670.000,00. Peran dari kegiatan ini di mana terlapor atau pelaku sekarang jadi tersangka, di mana terhadap pengelolaan atau pengadaan belanja rutin tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pemko Langsa dalam hal Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa untuk pembelian token listrik PJU Kota Langsa tersebut tidak sesuai dengan jumlah KWH atau uang yang dibeli token untuk diisikan ke meteran IDPL penerangan jalan umum Kota Langsa, di mana untuk periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2022 pembelian token listrik prabayar penerangan jalan umum Kota Langsa dilakukan oleh saudara M selaku Kabid Konservasi Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. Sedangkan untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022, pembelian token listrik prabayar penerangan jalan umum Kota Langsa dilakukan oleh saudara R selaku Kadis Lingkungan Hidup Kota Langsa pada saat itu. Terhadap saudara R akan dilakukan proses untuk pengembalian dari temuan hasil PKKN pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 79.670.000. Mengingat biaya kebutuhan lidik sidik Polres Langsa dan apabila dengan waktu yang diberikan namun saudara R belum juga mengembalikan kepada kas daerah. Oke. Penerapan terhadap pasal ini adalah kita menggunakan pasal 2 ayat pasal 3, pasal 2, pasal 3, junto pasal 6, junto pasal 8, junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menindaklanjuti program Astacita Presiden, Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penindakan terhadap kasus pegadaian ilegal. Baik pemirsa, menindaklanjuti program Astacita Presiden terkait program nomor 7, Ditreskrimsus Polda Bali menggelar konversi pers pengungkapan kasus pegadaian ilegal. Berikut informasinya untuk Anda. Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengungkap tindak pidana penyaluran dana atau pegadaian ilegal dengan TKP di Desa Lelateng, Kecamatan Negara Jembrana.
Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan bahwa kronologis kejadian berawal dari korban melaporkan bahwa dirinya menggadaikan barang kepada pelaku. Kemudian ketika korban hendak melakukan pelunasan, barang yang digadaikan tidak ada dan telah disewakan kepada pihak lain tanpa seizin korban. Merasa dirugikan, korban lantas melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Bali dan segera dilakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, didapati sejumlah barang bukti gadai berupa 21 unit sepeda motor, 3 unit mobil, dan 1 buah televisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait kegiatan usaha pegadaian ilegal, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku BW alias Agus Weng-Weng. Yang menjadi modus operandi dan tidak pidana tersebut adalah tersangka AB menjalankan kegiatan usaha gadai tanpa izin dari pimpinan OJK dengan cara menyalurkan atau pemberian dana kepada pelapor dengan jaminan barang. Selanjutnya, pelaku membebankan bunga sebesar 10-15% kepada para korbannya. Khusus untuk korban, IPA dikenakan bunga 10%. Dengan pula, jika peminjam tidak bisa bayar bunga pada waktu jatuh tempo setiap bulannya, maka dikenakan bunga kembali denda sebesar 10-15%. Jadi bertingkat terus bertambah secara berlanjut. Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam melakukan peminjaman uang yang menawarkan solusi cepat, namun memiliki risiko yang besar. Misteri benda terbakar dan munculnya titik api dalam rumah warga di Desa Bahung, Sibatu-Batu, Asahan, Sumatera Utara pada Oktober lalu yang sempat membuat heboh warga. Akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Ternyata yang membakar benda dalam rumah adalah anak pemilik rumah yang mengalami gangguan kejiwaan. Inilah video yang sempat membuat heboh warga atas kemunculan api di lantai rumah dan beberapa benda yang terbakar dari rumah seorang warga di Dusun 2, Desa Bahung, Sibatu-Batu, Asahan, Sumatera Utara pada Oktober lalu. Selain membuat heboh warga, peristiwa ini juga membuat sejumlah instansi pemerintah, kepolisian, dan TNI turun tangan ke lokasi kejadian untuk memastikan penyebab kemunculan api. Tim Inafis Polres Asahan yang turun ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dan menanyai sejumlah saksi dan pemilik rumah. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan, dari hasil penyelidikan, misteri munculnya api dan membakar benda di dalam rumah tersebut akhirnya terungkap. Ternyata pelaku yang membakar adalah anak pemilik rumah yang masih di bawah umur. Pelaku membakar benda dengan menggunakan korek gas. Selain itu, dari pemeriksaan yang dilakukan petugas, pelaku mengalami gangguan kejiwaan dengan motif sementara ingin mencari perhatian. Karena kami sudah membuktikan secara ilmu kepolisian, di mana pada saat kami melakukan penyelidikan dan ada saksi kunci yaitu Bapak Syafarizal Sinurat merupakan Kepala Dusun 2 dari Desa Bahung Sibatu-Batu, melihat langsung dengan mata beliau bahwasanya ada seseorang anak yang pada saat itu jaraknya lebih kurang 15-20 meter dari beliau, melihat langsung melakukan pembakaran dengan menggunakan mancis yang ada di tangannya. Lokasinya tepat di lokasi rumah tersebut. Motifnya mungkin diduga yang diduga pelaku ini ingin mendapat perhatian, termasuk juga sebenarnya pada Oktober 2003 itu yang bersangkutan itu sudah menggunakan tinta pewarna merah lah, seolah itu darah, biar ada perhatian dari keluarga atau orang lain. Tapi setelah kita buktikan itu bukan darah, yang bersangkutan akhirnya tidak jadi untuk melakukan hal yang lainnya. Hingga saat ini polisi masih mendalami keterangan pelaku dan membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan kejiwaan. Dari Humas Polres Asahan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.